Tentunya ikhwan, kita tahu bahwasanya tatkala seorang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tujuannya adalah untuk mengamalkan. Tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk mengamalkan. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak menukil dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi membaca, belajar tafsirnya itu tujuannya untuk mengamalkan. Namun sebagian orang hanya menganggap mengamalkan Al-Qur'an dengan dibaca doang. Dibaca doang ya. Dan itu adalah kesalahan. Membaca Al-Qur'an itu bagus, tapi tujuannya untuk kita memahami. Tujuan memahami apa? Untuk kita amalkan. Maka jangan sampai seorang hanya sibuk dalam membaca saja, fokus membaca hukum-hukum tajwid sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sibuk dengan sanad, tapi ternyata dia tidak amalkan dengan apa yang dia baca. Bahkan sebagian orang sampai dia hafal Quran, sanadnya sampai 7, tapi yang ada kesombongan, keangkuhan terlihat dari ucapannya, merendahkan yang lain dan yang lainnya. Dan itu terjadi ya. Ada orang hafal Quran, maka dia menjadi sombong dan angkuh. Sebaliknya ada orang hafal Quran dan dia sangat ikhlas, orang lain tidak tahu dia hafal Quran. Hanya Allah yang tahu dia hafal Al-Quran. Tidak perlu dia pamerkan. Ya. Makanya rawan orang baca Quran ini amal soleh, maka seorang harus ikhlas kepada Allah dan hanya fokus untuk belajar tajwid. Belajar tajwid bagus agar kita enjoy dalam baca Quran, agar kita semangat, karena kalau orang mengucapkan huruf dengan baik, maka dia akan enjoy dalam Al-Quran. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam hal tersebut, sehingga mulutnya sampai maju mundur, wah, itu terlalu enggak. Enggak seperti itu cara baca Al-Quran. Sebagian ulama menegur, bukan begitu sampai cara baca Al-Quran, sampai susah, sampai takalluf, berlebih-lebihan. Sampai begini sedikit masih salah, sini masih salah, terus gimana ya? Enggak begitu. Ya. Apakah dulu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada Arab Badui, kepada orang-orang seperti itu? Enggak ada riwayatnya Nabi seperti itu. Bagus kita baca tajwid, itu bagus, dianjurkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Ya. Kemudian ingat, tajwid itu hanya sarana untuk memahami, dan memahami sarana untuk mengamalkan. Adapun menjadikan tajwid sebagai tujuan, maka itu salah. Itu salah. Itulah yang diingatkan oleh Fudail bin Iyad, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka orang-orang hanya menjadikan bacaan Quran sebagai amalnya. Dia sangka sudah selesai kalau sudah baca Quran, padahal belum. Itu masih tahap awal. Tahap yang indah, tapi dia tahap awal. Setelah itu mulailah belajar tafsirnya, apa maksudnya, berusaha mengambil faedah-faedahnya, baru berusaha mengamalkannya. Itu baru seorang mengamalkan Al-Quran. Dan itulah hadis-hadis yang datang tentang keutamaan orang yang hafal Quran dibawakan kepada orang yang mengamalkannya. Bahkan datang dalam hadis sebagian orang yang hafal Quran tidak mengamalkannya, maka dia disiksa di alam barzakh sebelum disiksa di akhirat kelak. Dia disiksa di alam barzakh sebelum disiksa di akhirat kelak. Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kita baca Quran sambil kita mulai baca tafsirnya, terjemahannya, ya, tidak hanya mencukupkan hanya sekedar baca. Tapi intinya baca Quran itu ibadah, satu huruf dapat 10 pahala. Bagaimana kalau kita baca sampai 1 juz, 2 juz, ya. Orang yang serius baca Quran akan nampak pada akhlaknya tercerminkan ayat-ayat yang dia hafal, dia ngerti, ayat-ayat tersebut akan mengingatkan dia. Sederhana aja contohnya, seorang hafal dalam Al-Quran, dalam surat Nur misalnya, surat An-Nur, ya. Firman Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Dia ingat, dia tahu ayat itu. Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan-pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka, ya. Ya, dia tahu ada ayat yang melarang mengumbar pandangan, dia tahu. Dan itu akan pengaruh dalam akhlaknya. Ini dia ngerti. Dia ngerti, ya. Dia baca ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, dia ngerti ayatnya dan dia pahami, ini mempengaruhi akhlak dia. Harusnya demikian. Kalau niat dia tulus dalam menghafal Quran dan pelajarinya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar gagah-gagahan agar tajwidnya bagus, irama ini, irama anu, ya. Nada ini, nada anu, waduh, saya khawatir. Ya, khawatir akhirnya niatnya salah, akhirnya dia fokuskanlah iramanya, bukan fokus kepada makna dari apa yang dia baca. Ya, akhirnya bisa menjadi bumerang bagi dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu menjadi pembelamu pada hari kiamat atau menjadi bumerang yang menyerangmu pada hari kiamat kelak. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah
Al-Quran di mana-mana kita udah punya. Ya. Dulu orang cari Al-Quran enggak gampang. Al-Quran barang berharga. Tidak semua orang punya Al-Quran. Sekarang kita punya Al-Quran banyak. Terkadang kita taruh berdebu. Sekarang di HP juga Al-Quran ada. Ya. Tinggal kita mau baca atau tidak. Sisihkan waktu pada duhur, pada subuh. Sebelum tidur kita baca. Meskipun satu halaman kita baca. Kalau ada waktu kita baca terjemahannya. Kalau ada waktu kita baca tafsirnya. Ya. Baca tafsirnya. Ya. Sehingga iman masuk ke dalam hati kita dan kita berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran.